Ternyata Mas Fajri ini sudah join di timnas. Ya. Gitu. Itu gimana Mas ceritanya? Awalnya kan kalau untuk fisioterapinya pertama lengkap alatnya, terus yang kedua tempatnya juga nyaman kan, sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lira semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi tentunya dalam program Rumah Sakit Lira Medica, apalagi kalau bukan Lira Podcast. Nah, kita akan bahas-bahas seperti yang sudah sahabat Lira tahu bahwa kita tuh sering banget ngadain podcast mengenai tenaga medis, kesehatan ataupun seputar rumah sakit gitu. Nah, pada episode kali ini saya tetap nggak sendiri, nggak mungkin sendiri juga ya, karena saya sudah kedatangan salah satu atlet yang membanggakan ya. Dari itu adalah Mas Fajrian ya Mas ya. Iya. Oke, Mas, kita akan nanti ngobrol-ngobrol mengenai seputar keseharian ataupun ya bisa dikatakan track recordnya Mas Fajrian gitu di dunia futsal gitu ya. Jadi sahabat Lira semuanya, episode kali ini dipastikan akan sangat menarik tentunya ya, bersama dengan Mas Fajrian, salah satu atlet futsal asal Karawang ya, Iya, asal Karawang. Asal Karawang ya. Oke, yang membanggakan juga ya. Dan ini juga sangat menarik banget karena sudah meluangkan waktunya Mas. Thank you banget juga sudah meluangkan waktunya. Jadi sangat berharap banyak banget yang untuk disimak gitu ya. Jadi jangan lupa untuk terus menyaksikan sampai akhir. Dan juga nanti di sela-sela podcast episode kali ini spesial banget karena akan ada kode voucher yang tertera ataupun nanti akan tersematkan di sela-sela video. Nah, voucher apa itu? Itu adalah voucher potongan ataupun voucher merchandise untuk sahabat Lira semuanya yang nantinya berobat ke Rumah Sakit Lira Medica. Untuk informasi lebih lengkap nanti akan Abi tuliskan ataupun tim admin tuliskan di deskripsi gitu ya. Oke, kita lanjut ke Mas Fajrian yang sudah hadir. Ya. Thank you lagi sekali lagi Mas. Siap, sudah sama-sama. di sela-sela kesibukannya ya, sudah mampir ke Lira Podcast gitu ya. Thank you banget Mas. Ini tuh Mas Fajrian tuh berarti atlet futsal ya? Ya, atlet futsal. Nah, sebenarnya kesibukan yang sedang sekarang yang dijalani itu apa? Selain futsal? Futsal boleh ataupun mungkin di sela-sela kalau lagi libur kayak gini kesehariannya ya di rumah, kayak yang pastinya ada latihan. Terus kalau misalnya di rumah ya bantu-bantu keluarga lah di rumah, kayak entah disuruh-suruh atau apa gitu. Paling itu doang sih, sama main sama ponakan paling. Oh, sama pacar nggak Mas? Pacar. belum punya pacar? Belum. Oh, nah nih lumayan nih sahabat Lira yang lagi free ya, boleh untuk deketin atlet futsal. Biasanya udah mulai banyak nih kayak ya followersnya ya. Oke. Nah, berarti sehari-hari di rumah kalau misalnya? Ya, di rumah kalau libur. Oke, tapi ada pertandingan nggak dekat-dekat ini? Dekat-dekat ini paling Sabtu nanti Perang Bintang. Oke. Tim itu panggilan biasanya. Sabtu di Semarang tapi. Oh, jauh ya? Ya, jauh. Kalau di Karawang sendiri belum ada? Belum ada. Berarti memang untuk untuk venue-nya itu memang di luar kota banyaknya? Ya, di luar kota banyaknya. Oh, pantes ya. Jadi itu padat banget ya, sibuk banget ya untuk meluangkan waktu ya. Nah, oke. Nah, Mas, kalau bicara mengenai futsal nih ya. Kenapa sih suka futsal gitu ya? Futsal mungkin lebih apa ya? Atau kamu hobi, karena hobi sih. Dulu waktu kecil juga? Dulunya sepak bola. Dulu tuh dari SD sampai SMA 2014, baru pindah ke futsal 2014 dulu tuh. Tapi itu masih antar sekolahan, turnamen antar sekolahan kayak gitu. Naik Liga Pro-nya 2018 awal. 2018? Iya, naik Liga Pro. Oke. Nah, kalau boleh milih, selain kalaupun tidak jadi atlet futsal tuh pengen jadi apa sih? Pengusaha. Pengusaha? Pastinya. Pengusaha dari kecil. Nih gue kalau misalkan nggak jadi futsal, jadi pengusaha aja lah gitu ya. Pengusaha apa Mas? Apapun lah. Yang jelas kayak kalau pengusaha tuh kayak ada tantangan tersendiri lah. Mungkin kalau ditanya mau usaha apa, banyak sih. Waktu itu sempet kayak usaha ikan kayak gitu pernah. Cuman kan emang karena nggak ada waktu juga kan. Karena sibuk di luar kota juga. Terus sempet usaha kayak kayu-kayu, ibaratnya kayak
furniture juga pernah di rumah. Kayak tapi sama kakak join sama kakak gitu. Cuman ya karena nggak fokus aja jadinya nggak. Ya, emang lebih sukanya ke futsal lah ya. Iya, lebih suka futsal. Nah, berarti Mas Fajri ini selain jadi atlet futsal juga sempat jadi kayak katakanlah mengambil alih gitu ya profesi lain kayak furniture gini ya. Iya, sampingan lah ibaratnya kayak pengen nyoba terjun di dunia usaha gitu. Tapi beratnya tetap ya. Iya. Beratnya itu tahun berapa? Apa? Jadi apa namanya? Jadi furniture gitu. Tahun berapa? Tahun berapa ya waktu itu 2020 waktu pas COVID. Ya waktu COVID. Oh, berarti pas COVID juga vakum ya? Iya, vakum. Liga vakum kan jadi ada tetap latihan tapi online gitu. Cuma karena di rumah. Rasanya gimana latihan online ya nggak sih? Ya, pakai Zoom aja. Maksudnya kan kalau latihan di lapangan kan pasti lah ya. Kalau di ruangan lebih ke work apa namanya? Kayak latihan apa ya? Jadi sendiri aja penguatan sendiri aja gitu ya, kayak stretching dan lain-lain gitu ya. Pemahamannya melalui online gitu. Cuma kayak kurang berasa aja. Iya, kurang berasa kayak nggak ada kayak nggak ada langsung gernya gitu loh. Iya. Berarti ya COVID memang semuanya bikin vakum gitu ya. Iya. Nah, Mas, ini kan Mas Fajri kan salah satu apa ya? Ini sudah udah lama Mas Panji. Ini udah lama banget Mas Fajri ini apa ya? Datang gitu ya ke Lira Podcast bincang sehat dulu. Kalau sekarang ya alhamdulillah gitu ya. Karena termasuk yang atlet yang harum juga namanya di Karawang gitu ya. Siapa yang nggak kenal Mas Fajrian lah kayak gitu. Mas, ada nggak sih prestasi yang udah ditorehkan sama Mas Fajrian? Prestasi pertama sih PON. Yang PON kemarin Papua itu dapat medali perak sama terakhir AFC di Kuwait mungkin itu perdana juga timnas kan AFC di Kuwait 8 besar itu sejarah juga. Paling itu sih yang prestasi menurut Fajri itu sendiri. Oke, mudah-mudahan kedepannya tuh banyak ya Mas. Amin. Emas, gondol emas lah gitu. Nah, by the way Mas, ini aku dapat selentingan bocoran ya. Ternyata Mas Fajri ini sudah join di timnas. Gitu. Itu gimana Mas ceritanya? Awalnya kan pertama tuh kita kan klub ya. Dari klub itu kita liga. Terus di liga itu kan ada pelatih, otomatis pelatih timnas juga kan melihat kan. Nah, dari situ kita dapat panggilan seleknas. Terus ikut seleknas aja sebulan setengah total kalau nggak salah waktu itu. Ya alhamdulillahnya kepanggil itu masuk skuad 14 dari kalau nggak salah 28 apa 30 gitu. Jadi masuk 14 skuad intinya yang dibawa ke Kuwait waktu itu. Oh, Mas Fajri salah satunya? Iya, dari 30 awalnya dipanggil seleknas kan, ada 30 orangan. Terus dikerucutan lagi nggak? Dikerucutan lagi? Iya, dikerucutan lagi jadi 14. Nah, itu 14 itu yang dibawa ke Kuwait timnas, ke AFC. Tepuk tangan dulu dong ya, guys. Gila sih, parah sih. Keren, dari 30 ke 14 dan itu langsung ke ini ya? Berarti sampai sekarang dong? Kalau sekarang sistemnya masih seleksi lagi. Oh, seleksi lagi? Jadi nanti dilihat lagi dari liganya, dia masih tetap top performa atau dia lagi down gitu. Pelatih semua yang nilai sih. Oh, aku pikir tuh ya udah kalau misalnya udah masuk grup ya udah harus dinilai lagi ya. Iya, harus tetap konsisten lah ibaratnya. Iya. Dilatih lagi kan. Jadi sekarang tuh bukan bawa nama Karawang tapi bawa nama negara gitu nggak sih? Wah, parah sih, kacau, gila. Oke. Nah, gimana Mas perasaannya bisa masuk ke timnas? Ya perasaannya pertama bangga lah, ibaratnya seneng juga gitu. Pertama kali kan ngikutin seleksi itu dari 2019 dipanggil pertama kali seleknas. Gagal tuh dicoret, masih ada kurang. Terus 2020 kan sempat buat persiapan AFC tapi disuruh datang ikut gabung latihan doang gitu. Tapi alhamdulillah dipanggil masuk skuad 19 kalau nggak salah waktu itu. Tapi karena AFC-nya batal jadi dibubarin kan. Nah, terus kemarin pas dipanggil 2022 buat seleknas ibaratnya ya pasti ada ya pasrah aja, maksudnya nating tulus aja gitu. Nggak nyangka juga bakal ibaratnya masuk skuad 14 kan. Ya alhamdulillah rezekinya masuk. Kalau dibilang perasaannya ya seneng lah, pasti campur aduk lah. Ibaratnya cita-cita kan dari awalnya main futsal lu pengen buat main timnas kan. Siapa sih yang nggak pengen main timnas? Dan sekarang tuh udah tercapai gitu ya Mas ya. Jadi berarti Mas Fajri ini juga sempat ada penolakan ya, atau ditolak lah gitu. Dicoret lah. Dicoret, tapi kan tidak menghentikan langkah gitu ya. Mimpi terus dikejar dan akhirnya sekarang tuh udah jadi
anggota lah gitu ya, Iya. anggota timnasnya sendiri. Oke. Ngomongin soal cedera nih Mas, kita kan tahu bahwa futsal ini kan apa ya, sering banget lah untuk cedera gitu. Pernah nggak cedera gitu? Cedera pernah, yang terdekat sih waktu PON kemarin tuh. Kenapa tuh? Respon itu hasil MRI-nya tendon patella sama bantalan femurnya itu dia udah menipis. Oke. Dan kalau dipaksain main bisa bahaya ke meniskus. Itu sih yang paling kemarin, masih dekat-dekat kemarin tuh cedera itu doang. Tendon patellanya ada geser dikit kalau salah waktu itu. Oke, nah itu pemulihannya berapa lama Mas? Pemulihannya waktu itu 2 bulan. 2 bulan? Dia itu penguatannya di pinggir lapang, nggak ikut latihan. 2 bulan. Jadi yang lain pada latihan, ya saya di pinggir lapang udah penguatan. Cuman kayak apa namanya, mantau aja Iya, gitu mantau ya? ya, penguatan sendiri, fokus ke penyembuhan lah. Oke. Nah, biasanya kalau ini kan sering banget ketika memang apa ya, pertandingan gitu ya, di lapangan itu kadang tidak dipersiapkan tenaga medis nih Mas. Terus ada once yang memang cedera gitu. Biasanya pertolongan pertamanya itu yang kalian lakukan selaku atlet itu biasanya apa? Biasanya sih Kalau misalnya katakanlah nggak ada tenaga medis lah ada gitu. tenaga medis, ya paling kita kalau selaku atlet ya pertama minta es batu juga kan, buat ibaratnya kalau pembengkakan itu kemarin paling DS doang sih. Itu doang, nggak ada lain. Setelah itu mungkin kita langsung tanya gimana ke pihak klubnya kan, harus kayak gimana ke depan, kayak gitu dong. Oke, berarti tetap ya, maksudnya atlet juga penting ya untuk tim medis ada gitu Iya, ya. benar. Karena kan memang cedera itu kan sering lah, maksudnya nggak cuma di futsal tapi juga di beberapa cabur juga kayak gitu. Nah, Mas ini dengar-dengar rencana dipanggil untuk perang bintang atlet futsal nasional di Semarang ya. Itu persiapannya apa aja? Tapi sebelum itu tuh apa sih Mas? Saya nggak tahu sih kayak gitu. Perang bintang. Perang bintang kayak jadi All Star seliga. Misalnya liga kemarin kan ada 12 klub. Nah, yang ngevote itu ya netizen Indonesia. Jadi dia ada link buat ngevote 14 pemain. Jadi si setiap orang tuh di Indonesia tuh terserah bebas milih 14 pemain dengan komposisi 2 kiper, 3 angkor, terus 6 flank sama 3 pivot. Jadi total 14 pemain. Itu lawannya? Lawannya dipilih juga, jadi semua All Star. Nah, nanti dari vote itu diambillah 28 pemain dibagi 2 tim A sama tim B gitu. Udah persiapan apa aja Mas? Persiapan yang pasti latihan, itu udah pasti. Ya itu doang sih paling persiapannya. Sama kalau dibilang untuk adaptasi ya udah, karena udah kenal, saling kenal, udah setiap hari ketemu juga kan di liga. Paling persiapan yang paling ini ya udah latihan. Ada challenging nggak sih? Lebih challenging mana nih, ngelawan tim sendiri atau karena ngelawan Indonesia ataupun tim luar Mas? Kalau itu lebih ke tim luar sih, lebih ininya. Iya. Karena strategi kan kita maksudnya kayak masih menebak-nebak gitu ya. Iya, kalau masih belum paham juga kan, tahu karakter dia gimana. Kalau lawan teman sendiri atau ibaratnya udah kenal kan, udah tahu. Jadi udah paham lah gitu. Dia kayak ibaratnya biasanya kayak gimana gitu, udah paham. Oke. Nah Mas, ini ada nggak harapan Mas Pajai ini kalau dipanggil kembali masuk tadi apa sih? TC training camp. TC training camp. Training camp ini nanti timnas futsal di tanggal 22 gitu. Kalau harapannya ya pasti apa ya, bisa berkontribusi lah buat pertama diri pribadi kan, ibaratnya bisa adaptasi cepat karena kan pelatihnya juga pelatih baru kan dari Brazil. Otomatis kayak bermainnya juga beda kan. Ya paling itu doang sih, lebih supaya cepat adaptasi aja harapannya, sama bisa lebih apa ya, harapannya lebih enjoy lah seleknasnya, nggak terlalu ini. Oke. Nah Mas, ada nggak sih kesan saat Piala AFC Championship di Kuwait futsal gitu ya? Katanya kemarin tuh cetak hat-trick ya, bener nggak? Lah, lawan Cina TIP. Itu kesannya gimana tuh? Kesannya ya sedih, bangga. Pertama campur juga aduk ya? campur aduk lah. Karena ibaratnya bisa orang pertama lah gitu yang cetak hat-trick di Piala Asia. Ibaratnya ya nggak nyangka juga gitu. Bisa sampai segitu gitu. Ya alhamdulillah lah. Ya jadi di luar ekspektasi ya? Iya benar. Oke. Mas Pajai ini kalau nggak salah tuh pernah yang namanya mencoba
layanan di rumah sakit Lira kan beberapa bulan yang lalu ya, Iya, kalau benar. nggak salah ya. Nah, boleh nggak sih Mas diceritain gitu layanan di kita tuh gimana sih fisioterapinya? Kalau untuk fisioterapinya pertama lengkap alatnya, terus yang kedua tempatnya juga nyaman kan, sama fisioterapi juga bagus-bagus lah, ibaratnya dalam artian tuh enak bisa diajak sharingnya, misalkan kita cedera gimana, dia tahu solusinya gitu. Itu doang sih paling. Oke, jadi puas lah ya. Ya puas pastinya. Oke, Mas Fajrian, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Ini kan di luar sana mungkin yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini adalah beberapa bibit-bibit unggul atlet-atlet lah, katakanlah atlet futsal gitu ya. Nah, bisa di posisi Mas Fajrian ini adalah merupakan kebanggaan dan mungkin disorot gitu Mas. Ini role model saya gitu ya. Ada nggak yang Mas Fajrian katakanlah kepada sahabat Lira semuanya yang ingin menjadi atlet futsal Mas? Katakanlah visi misinya ataupun kayak apa sih tips-tipsnya gitu untuk menjadi posisi yang sekarang gitu Mas? Ya paling kalau dari Fajri sih lebih kalau emang mau ngejar cita-cita gitu ya jangan setengah-setengah, yang pastinya. Total ya? Ya total. Mau kalau bahasa ini mau nyebur sekalian lah gitu. Terus kalau kedua jangan lupa minta restu orang tua juga. Itu kan udah pasti penting tuh, ya? penting banget. Kalau tanpa ada orang tua juga, saya juga nggak bakal bisa sampai kayak sekarang lah. Sama sholat lah jangan ditinggalin. Oh Masya Allah, sholat jangan ditinggalin ya. Berarti selalu menyempatkan waktu ya dimanapun berada ya? Harus. Mungkin konsisten ya Mas ya? Apanya tuh? Konsisten latihan Iya, lah, konsisten gitu. latihan dan lain-lain. Oke, ternyata yang pertama adalah fokus minta doa restu ke orang tua. Terus tadi juga jangan lupa sholat itu yang terpenting ya. Biasanya orang-orang tua tuh yang ini ya, yang kayak kamu jangan lupa sholat. Iya pasti rewel juga. Oke. Pasti ngingetin. Mas Fajrian, thank you sekali lagi sudah mampir di Lira Podcast. Mas Fajrian sukses terus, sehat-sehat terus. Amin. Mudah-mudahan saya mendengar kabar baik gitu ya, prestasi-prestasinya ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti kalau udah datang ke sini rombongan gitu ya, jadi sama timnasnya gitu. Mudah-mudahan ya Mas Panji ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini keren banget sih. Thank you banget udah mampir. Dan sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan menarik dengan salah satu atlet futsal, Mas Fajrian, yang sudah hadir juga di podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Lira Podcast. Dan sahabat Lira semuanya, sudah tadi di depan sudah Abir memastikan bahwa ada voucher yang tertera di sela-sela ngobrol-ngobrol tadi sama Mas Fajrian. Jadi silahkan untuk redeem. Caranya nanti akan dijelaskan di link deskripsi gitu ya. Thank you lagi sekali Mas Fajrian. Dan terakhir, layanan tadi itu Anda dan keluarga, ke Lira aja, lebih dekat, lebih aman, mesti juga nyaman. Saya Abi, Mas Fajrian, dan juga tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.